Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Lutfi, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Nina Sabrina Nurani, Okta Kirana, Rizda Halimatus Sa'diyah, dan juga Zahra Nurlatifah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metabolisme dan biosintesis karbohidrat. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dan fungsi dari metabolisme dan karbohidrat. Definisi metabolisme itu sendiri adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Metabolisme juga merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Lalu di sini juga ada respirasi anaerob dan aerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pengertian karbohidrat. Karbohidrat yaitu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat juga banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang loh yang berperan struktural dan metabolik. Sedangkan pada tumbuhan untuk sintesis CO2 ditambah H2O yang akan menghasilkan amilum atau selulosa melalui proses fotosintesis. Sedangkan binatang tidak dapat menghasilkan karbohidrat sehingga tergantung tumbuhan. Karbohidrat juga merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses metabolisme. Baik, selanjutnya yaitu struktur karbohidrat, yang mana di sini ada 3 tipe struktur yang bisa menggambarkan struktur dari karbohidrat itu sendiri, yaitu yang pertama, struktur rantai terbuka, yang mana struktur rantai terbuka adalah struktur panjang dari sebuah molekul karbohidrat. Lalu, yang kedua ada struktur hemiasetal, yang mana struktur hemiasetal adalah struktur yang terbentuk ketika molekul monosakarida mengalami reaksi intramolekul. Reaksi intramolekul ini biasanya terjadi di dalam larutan berair, di mana gugus alkohol dari atom C kiral terjatuh menyerang gugus karbonil pada atom C1. Reaksi ini akan menghasilkan struktur yang lebih stabil, yaitu struktur siklik atau cincin yang beranggotakan 6 buah atom C yang biasanya disebut dengan cincin piranosa. Dan yang terakhir ada struktur Haworth, yaitu struktur yang menggambarkan bentuk dari cincin piranosa. Selanjutnya yaitu ada sumber karbohidrat, yang mana contohnya terdapat dalam makanan sehari-hari loh, seperti nasi atau beras, singkong, umbi-umbian, sagu, gandum, jagung, kentang, dan beberapa buah-buahan lainnya. Rumus umum karbohidrat yaitu CnH2OM, sedangkan yang paling banyak kita kenal yaitu glukosa, C6H12O6, sukrosa, C12H22O11, dan selulosa, C6H10O5N. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan, pemberi rasa manis pada makanan, membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus, penghemat protein karena bila karbohidrat makanan terpenuhi, protein terutama akan digunakan sebagai zat pembangun. Karbohidrat juga berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak karena karbohidrat mampu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Fungsi karbohidrat lainnya yaitu yang pertama meningkatkan kinerja otak, membantu proses detoksifikasi pada hati, baik bagi kesehatan jantung, mengatur kadar gula dalam darah, mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebih, sebagai sumber penyerapan kalsium dan membantu dalam menurunkan berat badan. Kemudian yang selanjutnya proses metabolisme. Proses metabolisme digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama anabolisme, disebut juga penyatuan atau pembentukan. Anabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar, atau dengan kata lain yang bertujuan untuk penyusunan atau sintesis molekul. Kemudian yang kedua katabolisme atau pemecahan. Merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya molekul kecil, atau dengan kata lain reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul.
Kemudian yang ketiga amfibolisme atau persimpangan. Reaksi ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara reaksi anabolisme dan katabolisme. Contohnya yaitu siklus asam sitrat. Selanjutnya yang ketiga adalah klasifikasi karbohidrat. Yang pertama monosakarida dengan rumus umum C6H12O6 merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida dengan rumus umum C12H2O11 merupakan karbohidrat yang mengandung dua satuan monosakarida. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga, polisakarida dengan rumus umum C6H11O5 merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Contohnya amilum atau pati, glikogen, dan selulosa. Yang keempat, oligosakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Selanjutnya yang keempat adalah metabolisme karbohidrat. Yang pertama glikolisis, yaitu di mana glukosa dimetabolisme menjadi piruvat aerob yang menghasilkan energi 8 ATP atau laktat anaerob yang menghasilkan 2 ATP. Yang kedua glikogenesis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi glikogen. Di hepar atau hati berfungsi untuk mempertahankan kadar gula darah, sedangkan di otot bertujuan untuk kepentingan otot sendiri dalam membutuhkan energi. Yang ketiga, glikogenolysis, yaitu proses perubahan glikogen menjadi glukosa atau kebalikan dari glikogenesis. Yang keempat, yaitu jalur pentosa fosfat, yaitu hasil ribosa untuk sintesis nukleotida asam nukleat dan ekuivalen pereduksi NADPH, biosintesis asam lemak, dan lainnya. Yang kelima, glukogenesis. Yang kelima, gluconeogenesis, yaitu senyawa non-karbohidrat seperti piruvat, asam laktat, gliserol, asam amino, glukogenik yang akan menjadi glukosa. Yang keenam, triofosfat, yaitu bagian gliserol dari TAG lemak. Yang ketujuh, piruvat dan senyawa antara siklus Krebs. Untuk sintesis asam amino menjadi asid CoA, lalu untuk sintesis asam lemak dan kolesterol menjadi steroid. Selanjutnya yaitu proses glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Proses glikolisis ini dibagi menjadi dua, yaitu di mana pada tahap 1 sampai dengan tahap 5, yaitu tahap yang membutuhkan energi, sedangkan pada tahap 6 sampai dengan 10 adalah proses yang dapat menghasilkan energi. Di sini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Pada proses ini membutuhkan 1 ATP untuk menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan selanjutnya, fruktosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Pada proses ini juga membutuhkan 1 ATP untuk menjadi ADP. Lalu selanjutnya fruktosa 1,6 bisfosfat ini akan dipecah menjadi masing-masing memiliki 3 molekul, yaitu pada pertama molekul dihidrokseton fosfat dan juga gliseraldehid 3-fosfat. Pemecahan ini akan dibantu oleh enzim aldolase. Kemudian masing-masing molekul akan diubah menjadi 1,3 bisfosfat gliserat oleh enzim trifosfat hidrogenase. Pada proses ini akan menghasilkan masing-masing akan menghasilkan 1 NADH. Kemudian selanjutnya 1,3 bisfosfat dari masing-masing ini akan dikatalisis
oleh enzim fosfoglycerokinase dan masing-masing akan menghasilkan trifosfogliserat yang masing-masing juga akan menghasilkan 1 ATP. Kemudian trifosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfoglycerometase. Kemudian 2 fosfogliserat ini akan dikatalisis oleh enzim emulase menjadi fosfoenopiruvat. Kemudian fosfoenopiruvat ini akan dikatalisis oleh piruvat kinase menjadi asam piruvat, di mana pada tahap ini akan masing-masing molekul akan menghasilkan 1 ATP. Kemudian, jika kebutuhan oksigen mencukupi, maka akan lanjut pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidasi, kemudian siklus Krebs dan juga transport elektron. Tetapi jika kebutuhan oksigen tidak mencukupi, maka akan lanjut pada proses secara anaerob, di mana nantinya akan terjadi degradasi molekul dan kemudian akan direduksi oleh NADH, kemudian menghasilkan ATP dan juga asam laktat. Asam laktat ini adalah senyawa yang akan menyebabkan pegal-pegal. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria, di mana pada masing-masing satu asam piruvat yang memiliki 3 atom C, di mana 1 atom C akan berikatan dengan oksigen, sedangkan 2 atom lainnya akan membentuk dan menghasilkan asetil CoA. Pada proses ini akan menghasilkan NADH. Selanjutnya yaitu untuk siklus Krebs. Siklus Krebs juga terjadi di matriks mitokondria, di mana pada proses ini asetil CoA akan bergabung dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom C, kemudian akan menjadi asam sitrat yang memiliki 6 molekul, kemudian menjadi isositrat, kemudian alfa ketoglutarat, susinil CoA, susyanat, fumarat, malat, dan kembali lagi menjadi oksaloasetat. Pada proses atau siklus Krebs ini merupakan siklus yang berulang. Dan di sini juga menghasilkan 3 NADH, kemudian 1 ATP dan 1 FADH2. Yang terakhir yaitu untuk transport elektron. Pada transport elektron ini, NADH yang dihasilkan dan juga FADH2 yang dihasilkan akan diubah menjadi ATP. Kegagalan metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat, di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. Umumnya, diabetes mellitus disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans pada pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Akibatnya terjadi kekurangan insulin. Di samping itu, diabetes mellitus juga dapat terjadi karena gangguan terhadap fungsi insulin dalam memasukkan glukosa ke dalam sel. Penderita diabetes mellitus mempunyai risiko untuk menderita komplikasi yang spesifik, yaitu retinopati atau bisa menyebabkan kebutaan, gagal ginjal, neuropati, aterosklerosis atau bisa menyebabkan stroke, gangren, dan penyakit arteria. Penyebab diabetes yang utama adalah kurangnya produksi insulin, atau bisa disebut dengan diabetes mellitus tipe 1, atau kurang sensitivitasnya jaringan tubuh terhadap insulin yang bisa disebut diabetes mellitus tipe 2. Faktor lain yang menyebabkan diabetes mellitus yaitu faktor genetik, faktor usia, autoimun, kondisi medis tertentu, resistensi insulin, dan faktor gaya hidup yang kurang sehat. Selanjutnya, biosintesis.
Biosintesis adalah suatu proses yang dikatalisis oleh enzim yang terjadi dalam organisme hidup, di mana substrat diubah menjadi senyawa lain atau produk, yang biasanya memiliki struktur lebih kompleks. Proses biosintesis biasanya terdiri atas beberapa tahap, di mana produk dari satu tahap akan menjadi substrat bagi tahap berikutnya. Biosintesis karbohidrat. Semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya, berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikutsertakan dalam proses metabolisme. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu, metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi dalam sel. Karbohidrat merupakan senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Metabolisme karbohidrat mencakup glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, jalur pentosa fosfat, gluconeogenesis, triofosfat, pirufat, dan senyawa antara siklus Krebs. Sedangkan biosintesis karbohidrat merupakan penyerapan dalam bentuk monosakarida. Proses ini terjadi di usus halus, dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya, berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikutsertakan dalam proses metabolisme. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.